Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata yang indah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh keberkahan ini selain puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita menyadari bahwa kelemahan diri kita, banyaknya dosa yang Allah berikan kepada kita, banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah sangat membutuhkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita adalah pada titik yang sama. Kita menyadari bahwa pada titik yang sama ada juga sekelompok orang sana yang Allah kumpulkan sama seperti Allah kumpulkan kita di tempat ini. Mereka menggunakan lampu sama seperti lampu yang kita gunakan pada malam hari ini. Mereka menggunakan lantai sama seperti lantai yang kita gunakan pada malam hari ini. Bedanya adalah kelompok-kelompok yang di luar sana yang Allah kumpulkan mereka di sana mereka membicarakan perkara dunia. Sedangkan kita pada malam hari ini menggunakan lampu yang sama, lantai yang sama, bangunan yang sama, tetapi Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah keren itu pekerjaan jalan tetapi tidak meninggalkan Al-Quran. Keren itu pekerjaan jalan tetapi tidak meninggalkan, sangat relevan terhadap kehidupan kita sekarang ini, utamanya di kota besar Jakarta seperti ini. Setelah 24 jam, pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita lebih mendominasi tentang pekerjaan kita. Bahkan orang-orang yang telah pensiun itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ibu-ibu kalau kita lihat di media sosial sibuk dengan konten kreatornya, ya, anak-anak muda sibuk dengan aktivitasnya. Maka kesibukan ini, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan ini jangan sampai membuat kita meninggalkan Al-Quran. Jemaah sekalian, pertanyaan yang paling mendasar adalah kenapa Al-Quran? Kenapa Al-Quran yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita? Sehingga sesibuk apapun kita, Al-Quran akan tetap menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian, bukankah dalam kehidupan ini, ketika kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, pekerjaan kita, dengan ujian-ujian yang Allah berikan, Al-Quran datang kepada kita. Allah mengabarkan kepada kita, kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqan, sesungguhnya janji Allah itu adalah haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah mengabarkan, memberikan peringatan kepada kita dalam surat Al-Fatihah. Itulah mengapa kita harus dekat dengan Al-Quran.
agar kemudian ketika kita membacanya, ayat-ayat itu menjadi pengingat kepada kita. Bukankah jemaah sekalian, ketika kita dalam kehidupan ini diberikan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir-hampir kita menyerah dengan ujian itu. Al-Quran datang memberikan solusi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa inna ma'al usri yusra." Bahwa sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita akan tahu ayat ini menjadi penguat bagi kita. Jamaah sekalian, ketika kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir-hampir kita menjadi orang yang menyerah, hampir-hampir kita menjadi orang yang putus asa. Al-Quran datang mengingatkan kepada kita, "Wasbir fa inna wa'dallahi haqqa." Bersabarlah kalian, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wasbir sabaran jamila. Ya, yang lain Allah katakan, wasbir sabaran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah dalam kehidupan ini ketika kita tidak tahu lagi kemana kita harus mengadu, begitu banyak persoalan kehidupan kita, bahwa Allah memberikan itu kepada kita. Kata Allah, "Wa may yattaqillah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, "Wa may yattaqillah yaj'alu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Itulah jemaah sekalian sebabnya mengapa Al-Quran itu tidak boleh kita tinggalkan dalam segala bentuk aktivitas kita. Entah kita sebagai mahasiswa, kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu rumah tangga, Al-Quran tidak boleh kita tinggalkan. Jemaah sekalian yang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz Bahrul Hafizahullah pernah dalam khutbahnya menyampaikan sebuah tema yang begitu menarik tentang orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Jemaah sekalian, Allah menceritakan di masa yang akan datang, dan ini belum terjadi jemaah sekalian. Di masa yang akan datang, Allah menceritakan bagaimana ada sekelompok-kelompok manusia yang kemudian Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta, yang tadinya mereka ketika di dunia melihat. Yang kemudian ada juga kemudian kelompok-kelompok yang kedua yang Allah bangkitkan mereka berjalan dengan wajah mereka, padahal di dunia mereka itu bisa berjalan dengan kaki mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Taha, ketika Allah menggambarkan kepada kita, mengisahkan kepada kita, ada sekelompok-kelompok manusia yang Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta karena mereka meninggalkan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa, kata Allah, yang meninggalkan ayat-ayatku, melalaikan, meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya, tidak mentadabburi dan lain sebagainya. "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah, barang siapa yang mendustakan, meninggalkan ayat-ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan kami berikan kehidupan yang sempit padanya. Allah akan berikan kehidupan yang sempit kepadanya orang-orang yang meninggalkan ayat-ayat kami. Tidak sampai di situ jamaah sekalian. Wa nasyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta di hari kiamat. Wa nasyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta di hari kiamat. Padahal ketika dahulu di dunia mereka mampu melihat, mereka melihat anak istri mereka, mereka melihat keluarga mereka, mereka melihat betapa indah ciptaan Allah, mereka melihat Al-Quran itu. Akan tetapi ketika di akhirat Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Kemudian Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta, mereka berkata kepada Allah, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma." Mereka berkata kepada Allah, mereka berkata kepada Allah, "Lima hasyartani
a'ma, ya Allah, mengapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah, padahal dahulu hidupnya aku mampu melihat. Maka kata Allah kepada mereka, qala kadzalik, demikianlah kalian. Qala kadzalik, demikianlah kalian. Atatka ayatuna, kami telah datangkan ayat-ayat kami. Atatka ayatuna, Allah telah datangkan Al-Quran itu. Allah telah nampakkan Al-Quran itu di meja-meja kita, di lemari kita. Akan tetapi hanya menjadi hiasan saja. Al-Quran itu hanya kita simpan di kantong saja. Al-Quran itu hanya sebagai pajangan saja. Atatka ayatuna. Kemudian apa kata Allah? Fanasita, kalian lupakan. Wa kadzalika yauma tunsa. Maka kata Allah kepada mereka itu, maka pada hari ini sebagaimana kalian melupakan ayat-ayat kami, maka pada hari ini kami lupakan pula kalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pedihnya ancaman orang-orang yang ketika datang kepadanya ayat-ayat Allah, yang ketika dihadapkan kepadanya Al-Quran, dia pandai membaca Al-Quran tetapi dia tinggalkan karena aktivitasnya, kesibukannya yang telah mendominasi kehidupannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menceritakan kejadian Al-Qur'an surat Al-Mulk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman yamshi apakah sama kata Allah Subhanahu wa taala orang yang berjalan mukibban ala wajhihi, orang yang berjalan dengan wajah mereka. Ini gambaran yang Allah berikan di akhirat kelak. Ada sekelompok manusia yang Allah bangkitkan mereka berjalan dengan menggunakan wajah mereka. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi, apakah sama orang-orang yang berjalan dengan wajah mereka? Ahda, lebih mendapatkan petunjuk. Amman yamshi, dengan orang-orang. Amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, apakah sama dengan berjalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah yang wajib, mendirikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, dia memaksakan dirinya untuk salat tahajud, dia memaksakan dirinya untuk menyantuni orang-orang sekitar, dia memaksakan dirinya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sama kata Allah? Allah bertanya, apakah sama berjalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan tidak mendapatkan petunjuk? Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dengan tidak. Di akhirat kelak Allah telah menggambarkan itu. Mereka di akhirat kelak akan berjalan dengan wajah tertelungkup dengan wajah mereka. Kalau kita melihat jemaah sekalian, di dunia ini orang yang berjalan dengan kaki itu biasa, ya, biasa. Tapi ada di akhirat kelak orang yang akan berjalan dengan wajah mereka, merangga dengan wajah mereka. Itulah mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita manfaatkan, kita gunakan untuk mempelajari Al-Quran, kita memanfaatkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang siap menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jemaah sekalian, ada satu ayat yang insya Allah akan menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian kenapa kita selalu melakukan amal soleh dalam aktivitas dan kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan dunia ini, apalagi di kota-kota besar, di awal kami sampaikan, ini bahkan dari kita bangun 1/24 jam, dari kita bangun itu yang di luar kita pegang itu kadang handphone kita. Kita lebih memprioritaskan pegang handphone kita. Ada pesan dari siapa saja sih?
Jangan-jangan ada pesan dari pimpinan kita. Jangan-jangan ada pesan dari orang-orang penting. Kita kadang lebih mengutamakan benda-benda yang melalaikan kita. Kerja pegang HP, istirahat kerja pegang HP, habis sholat pegang HP, sebelum tidur kadang kita pegang HP, setelah tidur kita pegang HP. Setelah 24 jam, bahkan kalau kita hitung-hitung, lebih banyak aktivitas kita dengan pegang HP. Ya, kita tidak tahu kalau kita scroll-scroll itu nggak terasa sudah 1 jam. Bagaimana dengan yang 1 jam itu kita manfaatkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mentadaburinya. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqan, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala taghurrannakumul hayatad dunya, jangan sampai kata Allah kehidupan dunia ini memperdayai kamu. Jangan sampai kehidupan dunia ini menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, terakhir dalam tema tematik kita ini, kita akan menyampaikan 1 buah ayat sebagai penutup dan motivasi bagi kita untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang lebih berhati-hati dalam kehidupan kita, orang-orang yang selalu memperbanyak amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَوُضِعَ الْكِتَابُ, tatkala kitab atau buku catatan amalan itu dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, dan ketika dibagikan فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, orang-orang mujrimin, orang-orang yang senantiasa dalam kehidupan dunia itu sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat 5 waktu, berbagai bentuk aktivitas kemaksiatan dia lakukan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, tatkala dia lihat itu orang-orang yang mujrimin ini melihat kitab yang Allah bagikan kepada mereka ini, mushfiqina mimma fi, mereka berkata, kitab apa ini? Mereka sangat takut dengan kitab ini. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, kecelakaan bagiku. Mereka sudah tahu. Mereka katakan kayak gini, ya wailatana, kecelakaan bagiku. Mereka menerima buku catatan dari sebelah kiri mereka. Ya kelak kita akan menerima buku catatan itu dari kanan kita, dari kiri kita, dari belakang kita, dari depan kita. Orang-orang yang selamat akan menerima buku catatan ini dari kanan kita dan depan kita, dan orang-orang yang celaka akan menerima buku catatan itu dari belakang dan kiri mereka. Mereka ketika menerima catatan ini, jamaah sekalian, wa udiyal kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, buku apakah ini? Mereka berkata, buku apakah ini? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan, buku apa ini? Tidak terlewatkan sedikit pun. Saghiratan, amal-amal yang kecil Allah catat, wa la kabiratan, bahkan yang besar Allah catat. Illa ahsaha, Allah catat semuanya. Mereka kaget, ada sebuah buku yang Allah berikan kepada mereka dari perbuatan setelah mereka balik, dari mereka hidup sampai mereka wafat, ternyata tercatat detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, kitab apakah ini begitu detail? Bahkan senyum mereka kepada saudara mereka Allah catat. Bahkan mereka membeli tisu ketika di musim hujan, ada orang-orang yang menjualnya di bawah kolong jembatan, mereka beli. Hati mereka yang kotor kepada saudara mereka Allah catat di situ. Sedangkan mereka yang sembunyi-sembunyi Allah catat di situ. Hati mereka yang memprasangka buruk kepada saudara mereka Allah catat di situ. La yughadiru saghiratan, yang kecil pun
kahratan. Allah catat semuanya. Illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Kemudian Allah sampaikan wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka menerima catatan itu. Bahkan kata ulama kita, di hari kemudian bahkan mereka itu seperti melihat kehidupan mereka ketika di dunia. Allah tampakkan semua maksiat-maksiat yang mereka lakukan dalam keadaan sembunyi. Misalnya mereka mencuri, memakan hak orang lain, menonton hal-hal yang haram. Allah tampakkan kepada mereka hadirah, wa wajadu ma 'amilu hadirah. Hadir ketika itu Allah hadirkan di hadapan mereka dan mereka merasa malu. Mereka malu terhadap diri mereka sendiri. Ternyata Allah tampakkan kemaksiatan-kemaksiatan yang selama itu mereka lakukan ini. Yang mungkin selama ini Allah sembunyikan dari manusia. Yang mungkin selama ini kita terlihat soleh dengan songkok kita, dengan peci kita. Yang mungkin kita terasa soleh dengan gamis kita. Yang mungkin kita terasa soleh dengan sholat kita. Ternyata ketika kita dalam kesendirian, kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan Allah tuturkan itu jamaah sekalian. Ketika di hari akhirat, wajadu ma'amilu hadirah. Allah tampakkan itu di hadapan jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kulluhum ati yaumal qiyamati farda. Kulluhum ati, setiap kalian kata Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi Allah yaumal qiyamah, di hari kemudian, farda, dalam keadaan sendiri-sendiri. Kita datang kepada Allah jemaah sekalian tidak berjamaah seperti ini, enggak, supaya kita selamat, ya. Teman ini menjadi saksi, enggak. Kita di hadapan Allah akan menjadi saksi karena kita berbicara sendiri, ya. Karena kita akan berbicara sendiri atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita akan berbicara sendiri. Jadi enggak ada yang bisa tutupin. Ya mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari tema ini, dari kajian yang singkat ini, mari kita gunakan kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita ini. Kita senantiasa mengintrospeksi diri kita. Kita ingat-ingat dan kita rencanakan kira-kira selama satu pekan ke depan aktivitas kegiatan kebaikan apa yang bisa kita lakukan secara bertahap. Misalnya kita masih bolong-bolong nih sholat 5 waktu, kita usahakan dalam satu pekan pertama kita menjadi orang yang rutin sholat 5 waktu meskipun hanya sebagai masbuk. Di pekan yang kedua kita tingkatkan, kita berada di shaf yang ketiga. Pekan yang ketiga kita tingkatkan, kita berada di shaf yang kedua. Sampai 1 bulan lamanya kita terbiasa, kita tingkatkan, kita menjadi orang yang berada di shaf pertama. Jadi evaluasi ibadah itu kita perlu agendakan jamaah sekalian. Di bulan berikutnya kita agendakan lagi. Kira-kira mampu gak diri kita ini puasa Senin Kamis, ya? Karena agama itu, syariat-syariat yang Allah berikan itu, kita tidak semampunya penuh kita paksakan. Kalau kita paksakan dengan kebiasaan yang mungkin kita lalai dan malas, itu terasa berat bagi kita. Tapi kita cicil jamaah sekalian. Yang mungkin hari ini kita gak bisa ngaji, bagaimana pekan depan kita minimal bisa tahu 3-5 huruf. Pekan depannya kita bisa tahu sampai dengan 10 huruf hijaiyah. Bulan berikutnya kita sudah tahu cara menyambung huruf, sehingga di bulan Ramadan kita sudah bisa membaca Al-Quran. Ya mas sekalian, kita lakukan agenda-agenda. Jangan hanya kita catat tuh berapa profit kita, ya kan hanya profit aja yang kita catat. Berapa keuntungan jualan kita, berapa pemasukan kita dalam sebulan itu, tidak hanya itu. Tapi bagaimana kita membuatkan daftar khusus tentang amaliyah ibadah kita, dan ini akan lebih terprogram insya Allah jemaah sekalian. Apalagi tentang amaliyah membaca Al-Quran, kita agendakan. Mungkin selepas habis sholat maghrib kita baca 2 lembar. Jadi ketika sholat 5 waktu kita bisa mengkhatamkan 1 juz. Dalam waktu 30 hari kita selesai dengan 30 juz. Dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan 30 juz jemaah sekalian. Kita agendakan kebaikan-kebaikan ini sebagai wujud investasi kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan.
murid dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Sebagai wasiat-wasiat terakhir, marilah di sisa-sisa kehidupan ini kita jadikan segala aktivitas kita, kehidupan kita yang penuh kegiatan ini tidak meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah cahaya, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, sebagai orang-orang yang akan memberikan syafaat di hari kemudian, yang akan datang sebagai sosok seorang pemuda yang tampan. Kelak Al-Quran juga akan menjadikan kita keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran akan menjadikan kita orang-orang yang terselamatkan di hari kemudian. Ya mas sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Burung pipit, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fiikum jami'an. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdika. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.